Allah Tritunggal, kita yang tadinya berdosa diubahkan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pembacaan kita hari ini kita mendapati 2 kali Paulus menekankan kata terkutuk. Artinya kata terkutuk ini bukan satu hadiah yang sangat besar atau suatu crown dari sebuah pertandingan. Ini bukanlah suatu surprise dari sebuah kegiatan, tapi ini adalah teguran keras. Paulus bilang, jika ada di antara kami bahkan malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan kepada kamu. Paulus bukan dengan ya terkutuklah dia, bukan. Paulus bilang terkutuklah dia. Artinya ini adalah suatu masalah yang besar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai ke 9 ini, Paulus mengungkapkan betapa marahnya dia terhadap guru-guru palsu. Di dalam ayat 8 sampai ayat ke-9, di mana adalah dalam ayat 6 sampai ayat ke-7, Paulus menjelaskan bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Injil yang lain. Dan di dalam ayat 8 dan 9 ini dia sangat marah. Paulus bahkan mengutuk siapapun yang memberitakan Injil palsu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Nah, terkadang kan kita berpikir kalau sudah dari sorga, wah itu sudah itu sudah orang yang terbaik toh. Tapi di sini Paulus bilang, jangankan dari kami, dari anggota saya, pengikut saya atau murid saya, malaikat dari sorga sekalipun yang melayani Yesus Kristus, jika malaikat itu memberitakan Injil yang berbeda, maka dia terkutuk. Dari apa yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Paulus ulangi lagi dengan penegasan yang luar biasa. Jika ada yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan apa yang kamu terima dari kami, kata Paulus, maka kutukan menimpanya. Apa yang harus kita perbuat tentang kutukan? Kutukan yang disampaikan oleh Paulus di dalam teks ini mengingatkan kita akan betapa seriusnya tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Terlebih saya dan saudara nantinya yang akan menjadi guru Kristen. Sampaikan firman yang sebenarnya. Amat-amatilah bagaimana Paulus mengatakan bahwa jika ada yang memberitakan Injil palsu, kutuk harus menimpa orang itu. Dan Paulus juga tidak melepaskan diri dari pernyataan itu. Dan dia juga memasukkan dirinya di sana. Karena dia juga berkata, jika kita atau seorang malaikat memberitakan Injil yang lain, biarkan saya terkutuk. Di zaman sekarang ini ada banyak guru palsu. Dan seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Korintus, setan menyamar sebagai malaikat terang. Itu maka sampaikan tadi bahwa di gereja itu banyak juga setan yang menyamar jadi malaikat. Bisa jadi pakai jas, tapi di balik jasnya itu ada something wrong. Setan menyamar sebagai malaikat terang. Setan memanipulasi dan membawa banyak orang menjauh dari pengabdian murni kepada Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Hati-hati. Selain itu Paulus juga memberitahu kita di dalam Galatia ini bahwa seorang guru palsu tidak boleh dianggap hanya sebagai bidat, tetapi dia harus dihukum selama-lamanya. Mungkin di dalam dunia sekarang ini kita berkata, saya sangat senang rasanya memikirkan bahwa saya mendapat perkenan Tuhan melalui apa yang saya lakukan. Tidak ada yang menyangkal bahwa saya dan saudara mungkin merasakan sesuatu yang positif dengan mengejar agama lain atau dengan menciptakan kekristenan versi Anda sendiri. Tetapi setan adalah penipu. Artinya setan sedang bekerja dalam hidup saudara, yang membuat saudara sangat senang dengan keadaan dunia zaman sekarang. Setan adalah penipu. Dia bisa membuat apapun terasa menyenangkan saya dan saudara. Saya teringat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 25,
Di sana menceritakan tentang kisah seorang si tukang sihir namanya Simon. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat ke-25. Di sana menceritakan tentang Simon si tukang sihir. Dia menyampaikan ajarannya begitu sangat leluasa dan sangat baik bagi para pendengarnya. Bahkan dia diberi julukan kekuatan besar Allah. Tetapi ketika pada waktu itu dia mengaku bahwa saya adalah orang yang terpenting. Hati-hati. Di dalam pelayanan jangan pernah lontarkan bahwa kamu adalah orang yang paling terpenting. Ibadah ini boleh berlangsung karena ada saya main musik. Ibadah ini boleh berlangsung karena saya ada main gitar. Karena saya memimpin pujian, makanya ibadah ini boleh berlangsung. Ibadah ini tidak bisa berjalan kalau bukan saya yang membersihkan gereja. Ibadah ini tidak bisa berjalan kalau bukan saya yang menyusun kursi. Di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini, peringatan Paulus mengingatkan kita juga tidak hanya tentang tanggung jawab kudus kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai guru, tetapi juga tentang sentralitas Injil. Kutukan ini menunjukkan kepada kita bahwa Injil harus menjadi prioritas bagi para pemimpin Kristen. Pemberitaan Injil harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para pemimpin gereja. Apakah dia memberitakan Injil? Tanyakan kepada pemimpin gerejamu. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah saya ini seorang pemberita Injil? Karena di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18, Paulus berbicara tentang mereka yang berkhotbah dengan motif yang buruk. Mereka menyampaikan Injil, yang penting perut saya kenyang. Paulus berbicara tentang mereka yang berkhotbah dengan motif yang buruk. Mereka mengajar karena iri hati dan cemburu, tetapi setidaknya mereka memberitakan Kristus. Apa yang dikatakan tentang guru seperti itu? Dia memilih untuk bersukacita karena mereka. Lebih baik saya bersukacita dengan orang yang memberitakan Kristus dengan motif yang buruk daripada kamu memberitakan Kristus berbeda dengan apa yang saya sampaikan, kata Paulus. Dia melakukannya itu karena perhatian utamanya adalah kemurnian pesan, bukan motif membawa pesan. Jadi Paulus menyampaikan itu dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Itu adalah titik fokusnya, kemurnian pesan yang disampaikan, bukan si pembawa pesan. Hati-hati. Injil saja yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Mengapa sangat penting memberitakan Injil? Kemuliaan Kristus dipertaruhkan. Saudara, Injil palsu selalu memuliakan manusia karena membanggakan pencapaiannya manusia. Saudara, memberitakan Injil itu penting karena saudara mempertaruhkan kemuliaan Kristus. Injil yang sejati bermegah hanya di dalam Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 14. Itu sebabnya Spurgeon, ya, Spurgeon berkata begini dalam tulisannya Non Nobis Domine. Jika kamu bertemu dengan sistem teologi yang mengagungkan manusia, cepat-cepatlah lari darinya sejauh yang kamu bisa daripada kamu masuk neraka. Injil juga penting disampaikan karena jiwa manusia dipertaruhkan. Paulus tahu bahwa jiwa manusia dipertaruhkan itu bukanlah masalah marginal, tapi itu adalah masalah penting. Dalam Roma 9 ayat 3, Paulus menjelaskan begini, aku hampir ingin dikutuk dan disingkirkan dari Mesias demi kepentingan saudara-saudaraku. Begitulah seriusnya Paulus menangani masalah ini. Yesus berkata bahwa lebih baik seorang laki-laki dililitkan batu gilingan di lehernya dan dibuang ke laut daripada membuat orang lain tersandung dan tidak percaya akan kebenaran Injil. Matius 18 ayat yang ke-6. Selain jiwa manusia dipertaruhkan, kesehatan gereja juga dipertaruhkan. Paulus sangat tahu bahwa gereja-gereja di jemaat di Galatia dalam masa pertumbuhan. Dalam Galatia 4 ayat 19, dia memberitahu bahwa dia kesakitan bekerja bersama mereka. Ini tanda bukti keseriusan Paulus bahwa kesehatan gereja dipertaruhkan. Dia tahu bahwa jika mereka melewatkan Injil, mereka kehilangan segalanya. Inilah artinya bagi kita sebagai sebuah gereja. Kita dapat berselisih tentang beberapa hal, tetapi kita harus bersatu dalam hal-hal penting. Saudara, sekarang Rasul Paulus tidak lagi bersama dengan kita.
Dia tidak lagi hidup bersama dengan kita, tapi jiwa-jiwa Paulus ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Saudara adalah Paulus akhir zaman. Saya akan mati untuk Injil, tetapi bukan untuk gaya musik. Juga bukan karena saya berpikir satu karunia rohani jauh lebih baik daripada yang lain. Juga bukan karena detail tentang akhir zaman. Juga bukan karena saya tidak suka rebana dalam kebaktian. Namun sayangnya di dalam banyak gereja lebih banyak orang terpecah karena masalah yang tidak terkaitan dengan Injil. Gereja sekarang ini banyak yang pecah. Oh, gerejamu sesat karena pakai musik, karena kamu tepuk-tepuk tangan. Oh, gerejamu sesat karena kamu lompat-lompat. Saudara, Injil itu penting disampaikan karena itu juga dipertaruhkan kesehatan gereja. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan ini lebih tinggi daripada teroris. Kenapa? Karena dia setuju orang-orang Kristen dianiaya. Bahkan dia setuju Stefanus ingin dirajam dengan batu. Bahkan dia meminta surat kepada pemerintah untuk membunuh orang Kristen. Dia sangat bergerilya. Tapi setelah itu ada hal yang luar biasa lagi. Setelah dia bertobat, dia lebih ganas dari situ. Walaupun dia seorang pembunuh pengikut Kristus, ketika dia bertobat, dia lebih ganas. Sekalipun darahnya mendidih dulu sebelum mengenal Kristus, membunuh orang Kristen. Setelah dia bertobat, dipanggil Tuhan, darahnya lebih mendidih. Sehingga dia mengeluarkan statement, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus dicambuk, kalau saya salah 40 kurang 1 kali ya. Terus dia juga terkatung-katung di tengah-tengah laut 3 hari 2 malam. Ia dipasung di dalam penjara di bawah tanah. Tetapi sekalipun ia mengalami hal itu, dia tidak pernah bilang, aku akan meninggalkan Kristus. Tapi semakin dia didera, semakin dia bersemangat. Semakin dia dihantam oleh hukuman, semakin dia bersemangat. Karena yang dia tahu bahwa aku memuliakan Kristus lewat hidupku. Amin. Kita sama-sama nyanyikan lagu pujian, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kita sama-sama bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus.